Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Darmana Manggala Putra, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, jurusan Administrasi Pendidikan semester 3. Di sini saya akan menyampaikan organisasi kantor dan konsep komunikasi dalam manajemen perkantoran. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor, menyajikan informasi, dan merawat aktiva sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Untuk memahami konsep dari komunikasi dalam manajemen perkantoran, maka yang paling utama di sini akan dijelaskan mengenai konsep dari komunikasi itu sendiri. Menurut Komarudin, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan atau instruksi dengan satu cara tertentu agar penerimanya dapat memahami pesan yang diterimanya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komunikasi kantor. Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kantor. Manajemen perkantoran hampir setiap saat melakukan aktivitas komunikasi. Komunikasi yang berlangsung dalam kantor biasanya berupa komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Selain itu, komunikasi dalam kantor juga dapat berbentuk komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang dimaksud yaitu adanya komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor. Semua personil kantor melakukan komunikasi baik formal, informal, maupun non-formal. Selain adanya komando yang diberikan oleh atasan, komunikasi juga berfungsi sebagai alat untuk berkoordinasi, bekerja sama, adanya pemberian informasi, dan masih banyak lagi. Dalam usaha mencapai komunikasi yang efektif ini, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri atas 7 faktor sehingga disebut dengan The 7 Cs Communication, yaitu sebagai berikut. 1. Credibility. Dalam komunikasi antar komunikator dengan komunikan harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil atau menghambat komunikasi. 2. Konteks atau perhubungan pertalian. Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi lingkungan pada waktu komunikasi berlangsung. Misalnya situasi atau keadaan yang sedang kacau, komunikasi akan terhambat sehingga komunikasi tidak berhasil. 3. Konten. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan atau kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila si berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respon kepada pihak komunikator. 4. Clarity. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan yang meliputi akan kejelasan isi berita, kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam pengoperan lambang-lambang, capability, dan eksistensi. Komunikasi harus dilakukan terus-menerus dan informasi yang disampaikan jangan bertentangan dengan informasi yang terdahulu. 6. Capability of audience. Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Janganlah mempergunakan istilah-istilah yang kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak-pihak penerima berita. Ketujuh, challenge of distribution. Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah bisa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan bisa melalui radio, televisi, dan telepon.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak bentuk dan model dari komunikasi yang dapat dilakukan di kantor. Komunikasi memiliki peranan penting terhadap manajemen perkantoran. Tanpa adanya komunikasi, aktivitas perkantoran tidak akan berjalan. Komunikasi dalam manajemen perkantoran akan berjalan dengan efektif jika mampu melaksanakan komunikasi dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam memperhatikan penyebab terjadinya komunikasi efektif yang telah dijelaskan.